Hotel merupakan bangunan fisik yang menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya. Diperuntukkan bagi umum dan dikelola secara komersial. Fungsi hotel yaitu sebagai tempat atau sarana akomodasi, sebagai tempat pertemuan, sebagai tempat untuk mempromosikan berbagai produk, dan sebagai tempat bersantai, rekreasi, rileks, dan menikmati kesenangan lainnya. Jadi, hotel bintang 4 diklasifikasikan secara umum memiliki unsur dekorasi yang tercermin di bagian lobi, restoran, kamar tidur, dan function room. Kemudian untuk bagian kamar tidurnya mempunyai minimum 50 kamar standar dengan luasan 24 meter persegi per kamar. Kemudian minimum 3 kamar suite dengan luasan minimum 48 meter persegi per kamar dengan tinggi minimum 2 meter tiap lantai dan dilengkapi dengan pengatur suhu kamar di dalam kamar tidur. Untuk bagian dining room mempunyai minimum 2 buah dining dan untuk barroom salah satunya berupa coffee shop. Dan untuk ruang fungsional minimum terdapat 1 buah pintu masuk yang terpisah dari lobi dengan kapasitas minimum 2,5 kali jumlah kamar. Dilengkapi dengan toilet apabila tidak satu lantai dengan lobi. Terdapat pre-function room dan pada lobi hotel mempunyai luasan minimum 100 meter persegi. Terdapat 2 toilet umum untuk pria dan 3 toilet umum untuk wanita dengan perlengkapannya. Toko obat minimum terdapat drugstore, bank, money changer, biro perjalanan, airline agent, toko souvenir, business center, butik, dan salon. Tersedia poliklinik, tersedia paramedis. Sarana rekreasi dan olahraga minimum 1 buah dengan pilihan tenis, bowling, golf, fitness, dan lain-lain. Dan terdapat kolam renang dewasa yang terpisah dengan kolam renang anak. Sarana rekreasi untuk hotel di tepi pantai dapat dipilih dari alternatif berperahu, menyelam, selancar, atau ski air. Sarana rekreasi untuk hotel di gunung dapat dipilih dari alternatif hiking, berkuda, atau berburu. Untuk utilitas penunjang terdapat transportasi vertikal mekanis, ketersediaan air bersih minimum 700 liter per orang setiap harinya, yang dilengkapi dengan instalasi air panas dan dingin, dan dilengkapi dengan telepon lokal dan interlokal. Dan shopping mall merupakan pusat perbelanjaan yang berintikan satu dan beberapa department store besar, retail kecil, dan rumah makan. Dengan tipologi bangunan seperti toko yang menghadap ke koridor utama mall atau pedestrian. Jadi fungsi dari shopping mall sebagai sirkulasi dan sebagai ruang komunal bagi terselenggaranya interaksi antar pengunjung dan pedagang. Tema rancangan ini yaitu Building as Capital Investment, yaitu tema yang dipakai dalam proses desain hotel ini adalah bangunan arsitektur yang berfungsi sebagai suatu investasi modal dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau nilai tambah tertentu atau keuntungan investasi melalui upaya pemanfaatan sumber daya baik modal uang, alat, dan tenaga untuk menghasilkan keuntungan. Jadi prinsip-prinsip bangunan capital investment ini terdapat 5 prinsip. Yang pertama itu karakter atau citra atau brand image, kemudian yang kedua lokasi yang strategis, yang ketiga prinsip kenyamanan pada bangunan, yang keempat kebutuhan jangka panjang rancangan bangunan, kemudian yang kelima itu kemudahan akses pusat perbelanjaan dan terhubung dengan jalan raya utama akan memperoleh manfaat dari tingginya volume arus lalu lintas sekitar. Penataan ruang terbuka. Jadi ruang terbuka atau open space ini merupakan ruang yang selalu terletak di luar masa bangunan yang dimanfaatkan dan diperoleh oleh setiap orang serta memberikan kesempatan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan. Jadi untuk penataan ruang terbuka ini dapat dilihat pada gambar ini. Pada garis yang warna kuning ini merupakan pembatas side, yang kemudian yang warna hijau ini merupakan taman, warna orange ini merupakan plaza, dan merah merupakan jalur pedestrian.
Untuk penataan sirkulasi manusia dan kendaraan, terdapat 2 jalur masuk dan jalur keluar agar memudahkan pengunjung masuk ke dalam bangunan. Kemudian penataan parkir dan pencapaian ke bangunan utama atau pendukung. Pada bagian atas ini merupakan jalur pencapaian bangunan utama, dan untuk pada bagian bawah sebelah kiri ini merupakan jalur pencapaian area pendukung. Penggunaan pagar dan penempatan nama gedung. Pada garis warna kuning ini merupakan bagian pagar atau pembatas, dan pada warna biru ini merupakan penempatan nama gedung. Jadi untuk konsep ruang luar ini terbagi menjadi 2 elemen. Yang pertama itu soft element dan yang kedua itu hard element. Jadi untuk soft element ini yaitu palem raja, pohon cedar, bambu hias, rumput Jepang, rumput gajah mini. Dan untuk hard element, grass block, aspal, dan kayu. Ini merupakan penataan tanaman pada bagian ruang luar. Dapat dilihat bagian paling atas yang sebelah kiri ini merupakan bagian vegetasi untuk bagian tanaman pohon cedar. Untuk bagian sebelah kanan ini merupakan bagian untuk palem raja, dan yang sebelah kiri bawah ini merupakan bagian bambu hias. Dan analisis pelaku. Jadi pelaku kegiatan hotel ini terbagi menjadi 2, yaitu tamu dan pengelola. Pengelola ini dapat dibagi menjadi 2 juga, yaitu administrasi dan servis. Dan tamu dapat dibagi menjadi 2, yaitu tamu yang menginap dan yang tidak menginap. Jadi tamu yang menginap ini merupakan tamu yang menyewa kamar hotel, dan tamu yang tidak menginap adalah tamu yang hanya menggunakan fasilitas hotel. Jadi alur kegiatan menurut jenis kegiatan yang ada. Yang pertama, untuk kegiatan utama biasanya yaitu kegiatan menginap yang dilakukan oleh tamu hotel. Jadi untuk alur kegiatan utama ini umumnya tamu yang datang ke hotel ini memarkir kendaraan, kemudian check-in, informasi, menyewa kamar, kemudian menggunakan kegiatan pelengkap, tidur, istirahat, dan pulang. Sedangkan untuk kegiatan pelengkap ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh tamu hotel, yaitu datang, parkir kendaraan, check-in informasi, seminar, makan, rekreasi atau rapat, kemudian parkir dan pulang. Sirkulasi dalam bangunan dan ruang. Jadi untuk sirkulasi horizontal merupakan jalan lalu lalang antar ruang dalam satu lantai. Persentase kemiringan pada jenis sirkulasi ini tidak lebih dari 10%. Kemudian untuk sirkulasi vertikal yaitu transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut sesuatu benda dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Dapat dilihat sirkulasi vertikal ini merupakan lift dan eskalator. Penataan bukaan bangunan. Jadi pintu utama pada bangunan mengarahkan orang kepada area shopping mall. Memiliki pintu dan koridor yang memadai untuk terpenuhinya fungsi bangunan. Sisi barat dan timur menggunakan kaca besar dengan dinding sebagai penghalang sinar matahari dan sebagai estetika. Pengoptimalan bukaan pada ruang-ruang yang membutuhkan sinar matahari dan untuk pencahayaan alami sehingga mengurangi penggunaan listrik. Untuk penataan furnitur pada hotel dapat dilihat pada gambar ini. Untuk bagian kamar tidur itu terdapat tempat tidur, sofa. Penggunaan material dalam bangunan. Jadi untuk material dinding ini menggunakan material dinding bata yang dilapisi beton dan bukaan dengan material kaca. Dan untuk material lantai, pada lantai bangunan pilihan material biasanya beragam, seperti penggunaan keramik, marmer, granit, teraso, parket, atau vinil. Jadi pada bangunan hotel ini, material yang dipilih adalah penggunaan lantai keramik dan parket. Jadi lantai keramik memiliki ciri-ciri permukaan yang halus, warna dan motif yang beragam,
perawatannya mudah dan tidak mudah tergores. Kemudian, pelapis dinding. Jadi pelapis dinding ini merupakan material yang digunakan untuk melapisi dinding setelah diaci menggunakan semen. Jadi fungsi pelapis dinding ini adalah memberi kesan ruang yang berbeda sesuai dengan keinginan penghuninya. Jadi pelapis dinding yang diaplikasikan pada pusat hotel dan pusat perbelanjaan ini yaitu wallpaper, kayu, cat, keramik, dan batu alam. Kemudian setelah menjelaskan tentang konsep-konsep umum, dilanjutkan dengan menganalisa site. Jadi site yang diambil ini terletak di Terminal Labi-Labi Kedah, Kampung Baru, Kota Banda Aceh. Jadi ini merupakan gambar di sekitaran site dan ini merupakan potensi site. Koefisien lantai bangunan merupakan angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas lahan atau luas kapling di mana bangunan tersebut berada. Dan koefisien dasar bangunan berfungsi sebagai angka perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas lahan di mana bangunan yang bersangkutan dibangun. KADB dan KLB ini memiliki peraturan sesuai dengan tingkat kepadatan lingkungan. Dan site yang diambil untuk perancangan ini terletak pada lingkungan dengan kepadatan sedang dan pada zona perdagangan dan jasa. Jadi pada site ini memiliki persentase 70%. Jadi untuk menghitung luas dasar bangunan yaitu dengan menggunakan rumus luas site dikali 70%. Jadi luas site ini adalah 14.510 dikali dengan 70%. Jadi luas dasar bangunan yang dihasilkan yaitu 10.157 meter persegi. Jadi desain bentuk bangunan ini mengikuti bentuk site. Jadi fungsinya ini untuk memudahkan pengunjung ketika keluar dan masuk ke dalam site. Nah, dapat dilihat pada site plan jalur masuk dan keluar terdapat dua sisi yaitu sisi timur dan barat. Hal ini untuk memudahkan para pengunjung. Dan pada layout plan dapat dilihat terdapat 3 pintu masuk, 2 pintu masuk mall dan 1 pintu masuk hotel. Untuk denah memiliki ukuran 162 kali 72 meter. Jadi pada basement ini terdapat 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar pada sisi barat dan sisi timur. Dan pada bagian bawah ini merupakan jalur mobil dan pada bagian atas ini merupakan jalur sepeda motor. Pada bagian basement ini terdapat musola, toilet, tangga darurat, dan retail. Kemudian di lantai 1 terdapat pintu masuk utama. Ketika memasuki bangunan, para pengunjung langsung berada di bagian lobi. Untuk bagian bawah dan bagian sebelah kiri yaitu merupakan lobi mall dan untuk bagian atas merupakan lobi hotel. Pada lantai 1 ini terdapat restoran, supermarket, dan retail. Kemudian untuk lantai 2 sampai 3, fasilitas yang terdapat di lantai ini yaitu restoran, kafe, retail, dan department store. Untuk lantai 4, fasilitas yang dimiliki yaitu food court, retail, ruang arsip, dan ATM center dan retail. Pada bagian lantai 5 ini terdapat banyak area food court. Jadi untuk bagian 5 ini emang lebih dikhususkan ke area-area makan. Kemudian ATM center dan retail.
Pada lantai 6 lebih dikhususkan untuk hiburan, yaitu bookstore, game station, bioskop, retail, food court, gym, dan spa. Tapi gym dan spa ini merupakan fasilitas yang dimiliki oleh hotel. Untuk lantai 7 sampai lantai 14 itu merupakan zona kamar hotel. Jadi untuk lantai 7 sampai 9 merupakan standar room. Untuk lantai 10 sampai 12 itu merupakan deluxe room, dan untuk lantai 13 sampai 14 itu merupakan suite room. Nah, untuk lantai 15 ini merupakan area khusus utilitas. Ini merupakan gambar perspektif dari shopping mall. Untuk kamar hotel, yang pertama standar room, memiliki luas 4x6 meter. Ini merupakan perspektif dari standar room. Ini terdapat kamar tidur dan kamar mandi. Kemudian yang kedua ini deluxe room. Pada deluxe room ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu kamar tidur, yang kedua itu ruang tamu, yang ketiga teras, dan yang terakhir kamar mandi. Ini merupakan perspektif dari deluxe room. Dan yang terakhir suite room. Terdapat 5 bagian. Yang pertama kamar mandi, ruang tamu, dapur, kamar tidur, dan teras. Nah, ini merupakan gambar perspektif. Kemudian dilanjutkan pada bagian tampak bangunan. Jadi pada tampak depan bangunan dapat dilihat material yang digunakan oleh bangunan ini didominasi oleh material kaca. Alasan menggunakan material kaca ini selain sebagai untuk estetika, juga untuk menonjolkan bagian interior bangunan. Pada bagian dalam juga memiliki fungsi apabila pengunjung yang berada di dalam bangunan dapat melihat ke arah luar. Pada bagian tampak ini juga menggunakan elemen dekorasi dan ornamen tambahan, yaitu kayu. Ini merupakan gambar perspektif dari bangunan. Kemudian untuk struktur atap pada bangunan ini menggunakan atap datar. Atap datar ini merupakan atap yang memiliki permukaan yang horizontal, meski ada yang dibuat dengan sedikit kemiringan. Penggunaan jenis atap datar pada bangunan dikarenakan agar pada bagian atap dapat dijadikan taman dan menambah jumlah vegetasi pada lingkup bangunan. Dan pada bagian atap ini juga menggunakan atap hijau atau green roof. Jadi green roof ini merupakan sebagian atau seluruh permukaan atap suatu bangunan yang ditutupi oleh vegetasi. Pada perspektif eksterior ini dapat dilihat pada bagian ini merupakan atap datar dan ini merupakan vegetasi pada atap. Lanjut ke sistem struktur utama. Sistem struktur utama pada bangunan ini menggunakan struktur rigid frame dan core system dengan pondasi board pile. Jadi, penggunaan fondasi ini dikarenakan fondasi ini mendukung bangunan tinggi dan memiliki beban vertikal yang berat. Jadi sangat cocok untuk digunakan pada struktur bangunan tinggi. Kemudian untuk struktur utama bangunan ini menggunakan rangka baja. Dan yang terakhir pada utilitas pada bangunan ini, lift dan tangga darurat terdapat di bagian ujung lantai. Dapat dilihat ini merupakan lift, ini merupakan bagian tangga darurat, ini merupakan bagian toilet.